Saudara, kata mandiri sebuah kata yang sederhana, semua orang bisa mengucapkan, mudah diingat, dan semua orang tentunya kepengen hidup mandiri. Sangat indah kata mandiri. Namun tidak semua orang bisa hidup mandiri. Kenapa? Karena mandiri sebuah kata yang sederhana, maknanya sangat dalam. Dan untuk bisa menjadi manusia yang hidupnya mandiri, hidupnya merdeka, hidupnya bebas dari tekanan siapapun juga, intimidasi apapun juga, di bawah kekuasaan siapapun juga, maka dia memerlukan perjuangan yang berat dan panjang. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi manusia yang mandiri, pribadi yang tangguh, prosesnya panjang dan berat. Dan umat Konghucu diingat oleh Yang Mulia Tsatsang Kungce, diajarkan oleh Yang Mulia Tsatsang Kungce dengan cara membina diri, etos kerja yang baik, disiplin tinggi, kepercayaan orang yang bisa kita pegang teguh, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Membina diri dengan cara banyak belajar akan membuat kita menjadi manusia yang punya kemampuan dan pengetahuan yang luas. Maka Konghucu mengatakan, kalau orang lain bisa belajar satu kali, berani belajar satu kali, kita umat Konghucu harus bisa berani belajar 100 kali. Dan kalau orang lain berani belajar 10 kali, kita harus berani belajar 1000 kali. Manfaatnya kita bisa tahu. Kalau orang lain 1 kali, kita 100 kali. Orang lain 10 kali, kita 1000 kali. Kita akan menjadi seorang ahli yang mumpuni, yang punya pengetahuan yang sangat luar biasa, yang pastinya tidak akan ketinggalan oleh orang lain. Maka Konghucu mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dengan cara membina diri. Belajar tidak merasa capek, mengajar tidak merasa jemu. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita peduli terhadap diri sendiri, juga peduli terhadap sesama. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, untuk menjadi pribadi-pribadi yang cince, yang luhur budi, kita perlu perjuangan panjang, perlu perjuangan dan pengorbanan yang berat, karena kita tentunya mengeluarkan waktu dan tenaga serta pikiran kita untuk menjadi pribadi yang tangguh tidak mudah. Maka dari itu, Konghucu mengatakan kalau ingin menjadi pemimpin yang baik, untuk bisa menciptakan kedamaian di dunia, lebih dahulu kita harus mencukupkan pengetahuan, membina diri, meluruskan hati, membereskan rumah tangga, mengatur negeri sehingga akan tercapai damai di dunia. Ini cita-cita Mulia Tsatsang Kungce yang sangat luar biasa, dan tentunya kita semua sebagai umatnya harus bisa mewujudkan itu dengan cara apa? Dengan cara pembinaan diri yang baik, disiplin tinggi, etos kerja yang benar, yang pada akhirnya kita menjadi manusia yang berkualitas. Kalau rumah tangga kita sudah beres, rumah tangga kita sudah tentram, rumah tangga kita sudah damai, kita bermasyarakat, pastinya juga akan baik. Hidup bermasyarakat tidak mudah, karena akan banyak omongan orang yang tidak akan bisa kita terima. Kadang sentilan orang, lirikan orang membuat kita tersinggung. Tapi kalau kita mampu membina diri, kita tidak akan menjadi omongan orang yang negatif. Nah, ini perlunya kita membina diri menjadi manusia yang cince, agar omongan orang itu adalah indah adanya, baik adanya. Tidak akan ada orang yang akan membenci kita karena perbuatan kita baik. Walaupun Konghucu mengatakan, yang dikatakan orang sukses dalam Konghucu adalah orang yang dibenci oleh orang yang tidak baik dan disukai oleh orang yang baik. Tapi kebanyakan orang akan suka dengan hal yang baik. Maka kita disuruh berbuat kebaikan sampai puncak kebajikan. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus ikut andil dalam kehidupan ini. Karena Indonesia merdeka harus bisa menjadi negara yang maju, negara yang besar, dengan tidak tergantung kepada negara-negara lain. Bagaimana caranya? Rakyatnya tentunya, kita semua sebagai warga negaranya yang harus punya andil untuk membangun negeri ini. Apakah membangun negeri ini kita harus punya jabatan? Harus memangku jabatan? Tidak. Karena Konghucu mengatakan, yang dikatakan membantu pemerintah tidak harus memangku jabatan, tidak harus punya kedudukan, tapi sikap kita, hidup kita, perilaku kita baik, benar, tidak menyusahkan para aparat pemerintah, itu sudah dikatakan membantu pemerintah. Maka mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat kebaikan sebagaimana yang Tuhan firmankan dan Tsatsang Kungce bimbingan kepada kita semua.
Ingat, Indonesia merdeka bukan dari pemberian hadiah dari bangsa-bangsa lain, bukan dari bonus dari siapapun juga, tapi perjuangan, jerih payah, pengorbanan para pendahulu bangsa kita, para pahlawan, para pejuang. Mereka harus berkorban, bertaruh nyawa, jiwa dan raga, bahkan harta. Mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini yang sekarang kita nikmati. Jadi sudah sewajarnya kalau sekarang ini kita menjadi bagian bangsa Indonesia yang harus betul-betul peduli mengisi kemerdekaan ini menjadi bagian masyarakat yang berkebajikan. Di dalam kitab Suking atau Seci, kitab yang mendasari, kitab yang 5 di dalam agama Konghucu, ada sebuah ayat yang sangat luar biasa buat saya, yang sangat menarik, yaitu Minwe Pangpen Penku Pangning, yang artinya rakyat itu pokok negara, pokok-pokok negara sejahtera. Jadi rakyat ini adalah pangkal negara, pokok negara. Kalau rakyatnya bersatu, rakyatnya kuat, negaranya akan sejahtera. Jadi kita harus bisa bersatu padu, hidup gotong royong dengan sesama tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sebagai warga negara tentunya kita ingat bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan kita punya satu ayat yang sangat luar biasa yang menjadi pegangan umat Konghucu, banyak dikutip di mana-mana. Apa itu? Sehai Ceneng Cie Siong Di, yang artinya bahwa di 4 penjuru lautan semua manusia itu bersaudara, apalagi kita bangsa Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, satu negara Indonesia, negara kesatuan yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita menjadi bangga menjadi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia harapan kita semua, harapan para leluhur, harapan para pendahulu bangsa bisa menjadi mercusuar dunia, menjadi pencipta kedamaian dunia. Indonesia bukan hanya menjadi penonton, Indonesia bukan hanya jadi pengikut, jadi menjadi pelopor kedamaian di dunia. Dan kita semua punya andil yang besar untuk mengisi kemerdekaan ini dan menciptakan kedamaian dunia. Semoga kita semua senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, kebahagiaan, sehingga apa yang jadi harapan leluhur kita bisa kita wujudkan dalam hidup ini, dan firman Tuhan dapat kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati yang berkebajikan. Wei, Tetong Tien.